ijazah mantan Presiden Joko Widodo kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April membenarkan penetapan tersangka Zainal Mustafa terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah perguruan. Dia dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan hukuman maksimal 6 tahun. Terkait kasus tersebut akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis tribun-solo.com Anang Ma'ruf. Silakan rekan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Nama Zainal Mustafa, seorang advokat asal Sukoharjo, Jawa Tengah, mendadak jadi perbincangan hangat di publik yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo dengan kasus pemalsuan dokumen ijazah miliknya. Sosok Zainal Mustafa diketahui dia pernah menyalonkan atau nyalek pada waktu pemilu kemarin sebelum ia dikenal sebagai salah satu anggota tim yang bergabung dalam julukan tipu UGM atau dikenal dengan tolak ijazah palsu usaha gak punya malu yang menggugat mantan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Amin satu persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta besok ternyata Zainal Mustafa ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo. Namun perlu diketahui Zainal Mustafa ini dilaporkan oleh seorang pelapor bernama Asri pada 16 Oktober 2023 lalu, di mana Asri ini mencurigai proses pendidikan Zainal Mustafa, di mana waktu itu Asri ini melakukan pengecekan di Dikti Semarang dan ternyata di Dikti Semarang di sana Asri ini menemukan fakta baru, yakni bahwa Zainal Mustafa ini merupakan mahasiswa UMS yang sudah transfer atau pindah ke Universitas Surakarta atau tinggal dengan INSA di Kota Solo. Namun setelah dicek di Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM yang digunakan oleh Zainal Mustafa ini milik mahasiswa yang saat itu sudah dikeluarkan atau drop out oleh pihak kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan hal itu Asri melaporkan Zainal Mustafa ini ke pihak berwajib dengan kasus dokumen palsu. Dan 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2025 ini, akhirnya pihak kepolisian dengan penyidikan dan bukti-bukti yang akurat menetapkan Zainal Mustafa ini sebagai tersangka dengan kasus pemalsuan dokumen dengan pasal 263 ayat 1 dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Demikian rekan. Baik, rekan Anang, apa saja hal-hal atau poin-poin yang dicurigai oleh pelapor terkait dengan dugaan tersangka ini menggunakan ijazah palsu atau pemalsuan dokumen? Oke. Waktu itu Asri ini menemukan NIM milik Anton Wijanarko yang saat itu mahasiswa UNS dengan NIM C1199 di Fakultas Hukum UMS. Dan setelah dicek memang ternyata NIM tersebut memang bukan milik Zainal Mustafa, dan oleh karena itu fakta ini lalu kemudian dilaporkan oleh Asri ke pihak berwajib. Sekian. Baik, iya. Penetapan tersangka ini mencuat di publik H-1 persidangan terkait dengan tuntutan ijazah palsu Jokowi. Nah, apakah dari pihak tersangka sendiri nantinya akan melakukan langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka ini? Sementara ini terkait dengan tersangka sendiri, Zainal Mustafa masih belum bisa dihubungi terkait dengan penetapan ini dan apakah nanti akan juga hadir dalam persidangan
gugatan besok saya ini juga belum diketahui. Nah, nanti kami akan memberikan update terbaru rekan untuk kelanjutannya tersangka ini. Ya. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berapa dan pasalnya apa? Ya. Laporannya kan berapa? Ya, jadi kami ini sudah melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek Mas. Nyalek, akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 Mas, karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di UNSA. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin Mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS Mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan, karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada jajaran penyidik Polres Sukoharjo beserta Bapak Kapolres yang baru begitu cepat merespon keluhan saya, perkara saya ini langsung bisa menjadi penetapan tersangka, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Kasat, Pak Kapolres serta jajaran penyidik. Semoga nanti segera bisa di P21. Berapa? Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dokumen NIK palsu. Zainal merupakan salah satu negara dalam tim tolak sah palsu usaha malu atau tipu UMM yang menggugat Presiden 7 RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada 18 April lalu. Ia diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke Sarjana Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS, transkrip nilai, dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa tidak sesuai.